Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Implementasi Kebijakan Moneter di Indonesia dan Dampaknya Terhadap Perekonomian. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya adalah Aulia dengan NIM 250105020287 dari Program Studi Perbankan Syariah dengan dosen pengampu Bapak Yusuf Ansyari, SEME. Makalah ini akan membahas bagaimana kebijakan moneter diterapkan di Indonesia, bagaimana pengaruh terhadap inflasi, daya beli masyarakat, investasi, konsumsi, UMKM, hingga sektor perbankan. Kebijakan moneter sangat penting karena berkaitan langsung dengan kondisi ekonomi masyarakat sehari-hari. Selanjutnya ada latar belakang, yaitu kegiatan moneter dan kebijakan fiskal merupakan dua kebijakan utama dalam mengatur perekonomian negara. Kebijakan moneter dijalankan oleh Bank Indonesia, sedangkan kebijakan fiskal dijalankan oleh pemerintahan melalui pajak dan pengeluaran negara. Kebijakan moneter memiliki tujuan untuk menjaga kestabilan ekonomi seperti mengendalikan inflasi, menjaga nilai tukar rupiah, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Jika kebijakan moneter tidak berjalan dengan baik, maka kondisi ekonomi negara dapat menjadi tidak stabil. Adapun rumusan dalam makalah ini membahas beberapa permasalahan utama yang berkaitan dengan kebijakan moneter di Indonesia, yaitu yang pertama, bagaimana kebijakan moneter terhadap inflasi, yang kedua, dampak kenaikan inflasi terhadap daya beli masyarakat di Indonesia. Yang ketiga, pengaruh inflasi, BI rate, serta nilai tukar terhadap investasi dan konsumsi di Indonesia. Dan yang terakhir, pengaruh kebijakan moneter dan mendorong pertumbuhan ekonomi terhadap UMKM dan perbankan. Selanjutnya, pembahasan. Yang pertama ada pengertian kebijakan moneter, yaitu kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh Bank Sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat agar kondisi ekonomi tetap stabil. Jika jumlah uang yang beredar terlalu banyak, maka inflasi dapat meningkat karena masyarakat memiliki banyak uang untuk membeli barang. Sebaliknya, jika uang yang beredar terlalu sedikit, kegiatan ekonomi bisa memperlambat karena masyarakat kekurangan uang untuk belanja atau berinvestasi. Dalam ekonomi Islam, kebijakan moneter dilakukan dengan menghindari riba dan lebih menekankan prinsip keadilan serta bagi hasil. Contohnya, ketika ekonomi Indonesia melemah setelah pandemi, Bank Indonesia menurunkan suku bunga agar masyarakat dan pelaku usaha lebih mudah mendapatkan pinjaman modal. Selanjutnya, ada tujuan kebijakan moneter, yaitu tujuan utama kebijakan moneter adalah menjaga kestabilan ekonomi nasional. Salah satu tujuan terpenting adalah menjaga inflasi agar tetap rendah dan stabil. Selain itu, kebijakan moneter juga bertujuan menjaga kestabilan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Jika nilai rupiah terlalu lemah, harga barang impor akan menjadi mahal. Tujuan lainnya adalah menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Contohnya, jika inflasi terlalu tinggi sehingga harga sembako mahal, Bank Indonesia dapat menaikkan BI rate agar jumlah uang yang beredar berkurang. Selanjutnya, ada prinsip kebijakan moneter Islam. Dalam ekonomi Islam, kebijakan moneter harus sesuai dengan prinsip syariah. Merugikan sistem salah satu pihak, tidak memperbolehkan riba atau bunga bank karena dianggap merugikan salah satu pihak. Sistem moneter Islam lebih menggunakan prinsip bagi hasil, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Tujuan utamanya bukan hanya untuk keuntungan, tetapi juga pemerataan ekonomi. Contohnya, Bank Syariah menggunakan sistem muharabah atau bagi hasil. Jika usaha mendapat keuntungan, maka keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Selanjutnya, instrumen kebijakan moneter, yaitu Bank Indonesia merupakan beberapa instrumen untuk mengendalikan ekonomi. Instrumen pertama adalah BI rate atau suku bunga acuan. Jika BI rate naik, maka bunga pinjaman ikut naik, sehingga masyarakat lebih sedikit meminjam uang. Yang kedua, instrumen adalah operasi pasar terbuka, yaitu jual beli surat berharga untuk mengatur jumlah uang yang beredar. Yang ketiga adalah giro wajib, minimum atau GWM yang mengatur jumlah dana yang wajib disimpan bank di Indonesia. Contohnya,
Ketika inflasi meningkat, Bank Indonesia dapat menaikkan BI rate agar masyarakat mengurangi konsumsi dan pinjaman. Selanjutnya, ada inflasi terhadap daya beli, yaitu inflasi menyebabkan harga barang dan jasa menjadi lebih mahal jika pendapatan masyarakat tidak ikut naik, maka daya beli masyarakat akan turun. Dampak inflasi paling besar dirasakan oleh masyarakat berpenghasilan rendah, karena sebagian besar pendapatan mereka digunakan untuk kebutuhan pokok seperti makan, transportasi, dan listrik. Contohnya, harga minyak goreng yang sebelumnya harga 15.000 per liter menjadi 25.000 per liter, membuat masyarakat harus mengurangi pengeluaran lain. Ketika harga minyak goreng naik, harga barang di Indonesia juga bisa ikut naik, karena biaya transportasi meningkat. Dalam kondisi seperti ini, Bank Indonesia perlu mengambil kebijakan agar inflasi tidak semakin tinggi. Selanjutnya, ada data ekonomi Indonesia tahun 2025. Berdasarkan data tahun 2025, tingkat inflasi Indonesia masih berada pada kisaran 2%, sehingga 3%. Hal ini menunjukkan bahwa inflasi masih cukup terkendali. Selain itu, Bank Indonesia Rate mengalami penurunan dari 9% menjadi 4,75% untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan investasi masyarakat. Walaupun nilai rupiah melemah terhadap dolar akibat kondisi ekonomi global, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih tetap berada di atas 5%. Selanjutnya, ada pengaruh inflasi, BI rate, dan nilai tukar. Inflasi, BI rate, dan nilai tukar sangat mengaruhi kondisi ekonomi masyarakat. Inflasi mengaruhi harga barang dan jasa. BI rate memengaruhi bunga pinjaman dan tabungan, sedangkan nilai tukar memengaruhi harga barang impor dan ekspor. Selanjutnya, ada dampak terhadap UMKM, yaitu UMKM merupakan sektor penting dalam perekonomian Indonesia karena banyak menyerap tenaga kerja. Ketika BI rate turun, bunga pinjaman bank menjadi lebih rendah sehingga UMKM lebih mudah mendapatkan modal usaha. Namun, jika inflasi terlalu tinggi, biaya bahan baku dan transportasi meningkat sehingga keuntungan UMKM menurun. Selanjutnya, ada dampak terhadap perbankan, yaitu sektor perbankan juga sangat dipengaruhi oleh kebijakan moneter. Karena suku bunga turun, masyarakat lebih banyak mengajukan pinjaman seperti kredit rumah, kendaraan, dan modal usaha. Hal ini dapat meningkatkan keuntungan bank karena aktivitas kredit meningkat. Tetapi, bank tetap harus berhati-hati agar kredit macet tidak meningkat. Baik, adapun kesimpulan dari makalah saya yaitu kebijakan moneter memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia. Kebijakan ini memengaruhi inflasi, nilai tukar, investasi, konsumsi, UMKM, dan perbankan. Jika kebijakan moneter dilakukan dengan tepat, maka pertumbuhan ekonomi dapat meningkat dan kesejahteraan masyarakat juga meningkat. Selanjutnya, adapun saran dari makalah saya, yaitu Bank Indonesia harus menjaga keseimbangan antar pengadilan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah juga perlu mendukung melalui kebijakan fiskal yang tepat. Selain itu, sektor perbankan harus memberikan akses pembiayaan yang mudah bagi UMKM agar usaha masyarakat dapat berkembang. Sekian presentasi dari saya mengenai investasi kebijakan moneter di Indonesia dan dampaknya terhadap perekonomian. Semoga presentasi ini dapat membawa wawasan kita tentang pentingnya kebijakan moneter dalam menjaga stabilitas ekonomi negara dan kesejahteraan masyarakat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekurangan. Mohon dimaafkan, mungkin itu saja presentasi dari saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.